Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Kak Hasna. Yeay, ternyata udah lama banget nih kita nggak ketemu teman-teman. Udah sebulan yang lalu, ternyata udah sebulan kita nggak belajar bahasa Indonesia. Udah kangen nggak belajar bahasa Indonesia? Nah, untuk melepas kerinduan kalian belajar bahasa Indonesia, hari ini kita akan belajar lagi nih. Tanpa menunggu berlama-lama, kita langsung aja mulai pembelajarannya. Tapi sebelum mulai pembelajarannya, kita harus berdoa dulu supaya dimudahkan dalam mengerti dan memahami materi yang kita akan pelajari hari ini. Oke? Oke, kita mulai berdoanya. Berdoa dimulai. Amin. Oke, udah siap belajarnya? Yuk, kita duduk manis, duduk tegak, dan fokus. Hari ini kita masih belajar tentang teks eksplanasi, teman-teman. Masih pada inget nggak teks eksplanasi yang udah kita pelajari sebelumnya? Lupa? Lupa ya? Oke, untuk menghindari lupa-lupa dan untuk mengingat-ingat materi yang sebelumnya, kita adain review materi dulu. Semoga nggak lupa lagi ya setelah review ini. Nah, jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan yang lainnya bisa terjadi. Nah, struktur teks eksplanasi ada 3. Ayo sebutin. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Dan yang ketiga, interpretasi. Nah, pernyataan umum itu menjelaskan tentang pernyataan umum menjelaskan tentang topik yang akan dijelaskan, proses-proses terjadinya atau proses keberadaannya. Jadi pernyataan umum ini menjelaskan gambaran umumnya nih tentang apa yang pengen kita jelasin di paragraf berikutnya. Nah, yang kedua ini urutan sebab akibat yang menjelaskan tentang detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga paling akhir. Jadi di deretan penjelas ini masih ingat kan? Kita bakal ngejelasin tentang prosesnya, bagaimana dan mengapa suatu peristiwa bisa terjadi. Dan ini membahas tentang hubungan kausalitas atau sebab akibat dan hubungan kronologis. Secara kronologis atau ada timeline waktunya gitu. Nah, yang ketiga ada interpretasi atau kesimpulan, yaitu membahas tentang kesimpulan mengenai topik yang akan dijelaskan. Nah, setelah itu ada kaidah kebahasan dari teks eksplanasi, ada 6. Ayo diingat-ingat ya, jangan sampai lupa lagi. Yang pertama adalah fokus pada hal umum atau generik. Yang kedua adalah menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional atau kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Dan yang keenam, ditulis untuk membuat justifikasi bahwa hal yang dijelaskan benar adanya. Udah paham ya semuanya kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, sekarang kita mulai nih membaca teks eksplanasi. Nah, ini ada teks eksplanasi judulnya Listrik. Kita baca ya. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga kurang mampu dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Nah, ini paragraf pertama dari teks eksplanasi. Menurut kalian, ini bagian apa dari teks eksplanasi? Apa? Ya, benar banget. Ini bagian dari pernyataan umum. Nah, paragraf ini menurut kalian ngebahas tentang apa? Ya, benar banget. Paragraf ini atau di bagian pernyataan umum, dia membahas tentang listrik dan siapa penemu listrik gitu. Nah, penemu listrik ini Michael Faraday. Nah, gitu. Oke, masuk ke paragraf kedua dan ketiga. Kita baca ya sama-sama. Arus listrik adalah gelombang
magnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kita kenal sebagai arus listrik. Nah, arus listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai atau PLTA, panas bumi atau digunakan oleh PLTU, aliran angin atau digunakan oleh PLTA, dan sebagainya. Selanjutnya, arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Lalu dari gardu-gardu penerima, arus listrik disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Oke, di sini paragraf kedua dan ketiga menurut kalian masuk ke dalam struktur teks eksplanasi yang mana? Ya, bener banget nih, tadi ada yang jawab. Udah masuk ke urutan sebab akibat. Karena di sini dia ngebahas tentang bagaimana proses disalurkannya arus listrik mulai dari pembangkit listrik lalu langsung disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Nah, di sini ada banyak banget kalimat pasif ya di sini. Nih, ada berbentuk, terus dihasilkan, terus disalurkan lagi ya. Itu termasuk kalimat pasif. Oke, lanjut ke paragraf keempat. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Nah, di sini menurut kalian paragraf keempat ini masuk ke struktur yang mana? Ya, bener banget, udah pinter nih. Jadi ini masih masuk ke dalam urutan sebab akibat karena masih nyambung sama paragraf sebelumnya, yaitu proses disalurkannya listrik ke rumah-rumah. Nah, di sini dia ngebahas tentang arus listrik yang udah diterima di rumah, kemudian disalurkannya kayak gimana nih di dalam rumah. Ada lewat kabel dan kabel-kabel tersebut disusun pakai rangkaian-rangkaian seri dan paralel. Lanjut ke paragraf terakhir. Nah, kita baca ya. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun, kita juga harus tetap bijaksana dalam menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga atmosfer bumi agar tidak rusak, menghemat biaya pengeluaran listrik, dan mengurangi beban pembangkit listrik. Cara menghemat listrik contohnya adalah mematikan lampu yang tidak dipakai dan mematikan televisi apabila sudah tidak ditonton. Siapa tuh yang masih nggak matiin televisi padahal udah nggak nonton, udah main keluar gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, menurut kalian paragraf terakhir ini masuk ke dalam struktur yang mana ya? Nah, betul banget. Udah pada pinter nih anak-anak Rumbel. Ya, ini udah masuk ke dalam interpretasi atau kesimpulan gitu kan. Setelah kita ngejelasin proses disalurkannya listrik yang sedemikian ribetnya itu, nah kita mendapatkan kesimpulan bahwa listrik itu penting banget. Nah, untuk itu kita harus bijaksana dalam menggunakan listrik. Nah, itu kesimpulannya atau interpretasinya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan nih. Setelah kita baca pasti ada ilmu nih, ada informasi yang kita dapatkan. Nah, di sini pertanyaan ini adalah menguji kalian nih. Kalian ngerti gak sih sama teks yang udah kita baca tadi? Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama adalah membahas apakah teks eksplanasi tersebut. Di bagian deretan penjelas kita ngebahas tentang disalurkannya arus listrik
dari pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah kan nih. Arus listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan sebagainya. Nah, paragraf selanjutnya adalah arus listrik yang diterima di rumah, kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik dalam rumah, dan sebagainya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa teks ini membahas tentang proses penyaluran arus listrik dari pembangkit listrik hingga ke rumah-rumah. Lanjut, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Nah, kita kembali ke paragraf yang kedua dan ketiga. Nah, di sini dijelasin nih, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Maka, jawaban dari pertanyaan tadi adalah arus listrik adalah gelombang magnetik yang terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Nah, jadi dapat ilmu kan kita, jadi tahu nih arus listrik tuh apa sih. Sebelumnya kan kita cuma tahu listrik doang kan. Nah, sekarang kita tahu nih arus listrik itu sebenarnya tuh apa. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara urut. Nah, tadi ada tuh di bagian urutan sebab akibat, jelasin nih gimana prosesnya kan dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam seperti aliran air sungai, panas bumi, dan sebagainya. Dan kalau kita gambarin secara gambar nih kayak gini nih, kan tadi kan dijelasin nih arus listriknya tuh dari pembangkit listrik, dari PLTA, PLTU. Nah, habis itu arus listrik tegangan tinggi ini disalurkan ke menara-menara sutet. Sutet itu yang tinggi-tinggi, yang kayak gini nih, pasti kalian sering lihat kan. Nah, di sutet ini ada aliran listrik yang tinggi yang dihasilkan dari pembangkit listrik. Nah, dari sutet ini bakal disalurkan lagi nih ke gardu penerimanya tadi. Dan bakal didistribusiin atau dibagi-bagi ini ke daerah-daerah lewat tiang-tiang listrik. Nah, dari tiang listrik ini, listriknya bakal disalurkan ke rumah-rumah kita. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, mengapa harus bijaksana dalam menggunakan listrik? Nah, tadi udah dibahas kan di paragraf terakhir. Untuk menjaga atmosfer bumi agar tidak rusak, menghemat biaya pengeluaran listrik, dan mengurangi beban pembangkit listrik. Nah, itu dia kenapa kita harus bijaksana dalam memakai listrik. Pertanyaan selanjutnya, pada bagian urutan sebab akibat terdapat kata panas bumi yang dicetak tebal. Carilah makna kosakata apa yang dimaksud dengan panas bumi. Panas bumi itu apa ya? Nah, setelah dicari tahu nih, ternyata panas bumi itu adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Nah, energi panas bumi ini biasa dipakai oleh pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang panasnya ini dihasilkan dari pembakaran batu bara untuk menghasilkan energi listrik. Nah, jadi PLTU itu adalah pembangkit listrik yang listriknya tuh dihasilkan dari batu bara yang dibakar. Nanti kan yang dibakar itu jadi panas kan. Nah, panasnya itu digunakan untuk membangkitkan listrik. Nah, jadi ini kan setelah baca teks eksplanasi itu kita jadi punya banyak informasi dan punya banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan. Nah, kita coba latihan lagi di grup WA ya. Pokoknya diinget-inget lagi materi yang udah kita pelajari kali ini. Oke, makasih semuanya untuk yang udah nonton video ini dan untuk belajar hari ini, yang mendengarkan hari ini. Pokoknya semuanya makasih banget dan semoga bermanfaat. Kalian semua hebat. Yuk kita semua tepuk hebat yuk. Aku contohin dulu ya tepuk hebatnya kayak gimana. Nih. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, keren. Oke, kita coba ya. Kita coba tepuk hebatnya bareng-bareng. Sekali lagi. Yuk. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, keren. Oke.
Kalian semua keren. Kita ketemu lagi di grup WA. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.